Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Selviani dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Di video ini kita akan belajar bersama mengenai tematik kelas 4, tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku pada pembelajaran ke-1. Simak baik-baik ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kegiatan sekarang kita awali dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siap? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Apa yang kalian lihat? Apakah kalian tahu? Apakah sudah ada yang bisa menjawabnya? Ya, mari kita bahas bersama. Pawai budaya merupakan sebuah bentuk acara yang menampilkan iring-iringan dari sekelompok orang yang memamerkan kebudayaan daerahnya masing-masing. Coba kalian baca teks bacaan ini, kemudian silahkan pause video ini saat membacanya. Setelah kalian membaca teks bacaan tentang pawai budaya, mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan tersebut. Lalu, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama dalam sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah informasi yang melengkapi gagasan pokok dari paragraf. Berikut ini merupakan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. 1. Bacalah paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. 3. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? 4. Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? 5. Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Dan yang terakhir, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Sekarang, coba kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan pawai budaya. Semangat! Apakah teman-teman juga tahu bahwa pawai budaya juga merupakan keberagaman budaya yang ada di Indonesia loh? Apakah kalian tahu bahwa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia? Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Sekarang, mari kita pelajari beberapa bentuk keberagaman bangsa Indonesia. Ada bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu bentuk kekayaan atau keragaman bangsa Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Meskipun bahasa daerah masyarakat Indonesia bermacam-macam, hal ini tidak menimbulkan perpecahan karena masyarakatnya saling menghormati budaya masing-masing. Lalu ada rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu.
Ada beberapa contoh rumah adat di Indonesia, di antaranya adalah rumah gadang di Sumatera Barat. Kemudian, rumah adat Tongkonan di Toraja. Rumah joglo di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Rumah panjang di Kalimantan Barat. Dan Honai di Papua. Selanjutnya ada alat musik tradisional Indonesia. Alat musik tradisional adalah sebuah instrumen musik atau alat musik yang berkembang pada suatu daerah dan sudah berkembang secara turun-temurun. Alat musik tradisional diciptakan pada daerah tertentu, sehingga alat musik satu wilayah dengan wilayah lainnya pasti berbeda. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian tahu nama alat musik tradisional ini? Dan dari mana ya asalnya? Lalu, bagaimana cara memainkannya? Coba kalian cari tahu sendiri ya. Semangat! Kalau alat tradisional yang satu ini pasti kalian sudah tahu. Yap, betul sekali. Namanya adalah angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat dan dimainkannya dengan cara digoyangkan. Nah, ada satu lagi nih alat musik yang berasal dari Jawa Barat yang tak kalah populernya dengan angklung, yaitu seruling. Yap, seruling atau suling adalah alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara ditiup. Kalau tadi ada seruling, gambar yang satu ini nama alat musiknya apa ya? Jika dilihat-lihat, hampir sama ya dengan seruling. Coba kalian cari tahu apa persamaan dan perbedaan dari kedua alat tradisional ini. Semangat! Nah, itu tadi pembahasan kita tentang keberagaman budaya bangsaku. Cukup sampai sini dan terima kasih. Sampai jumpa.